demi lingkungan. Ayo hidup sehat bersama Puskesmas Tumaratas. Puskesmas siap melayani dengan tulus ikhlas. Senyum, salam, sapa, ramah, itu moto Puskesmas. Dinas Kesehatan Minahasa hebat, sehat jasmani rohani kuat. Makan sayur, buah tiap hari, berolahraga, penuh energi. Istirahat cukup, periksa kesehatan, jangan ditunda untuk hidup bahagia selamanya. Periksa rutin, imunisasi lengkap, ibu dan balita semua harus tanggap. Jaga stunting, jaga penyakit berat, Minahasa berkembang, manusia unggul, Minahasa sejahtera. Ayo hidup sehat bersama Puskesmas Tumaratas. Puskesmas Tumaratas selalu. Kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Lagi sakit, tapi harus antri panjang dan menunggu lama di vaskes tingkat pertama? Eits, jangan khawatir, karena sekarang sudah ada sistem antrian online di aplikasi Mobile JKN. Kalian cukup buka aplikasi Mobile JKN, lalu pilih pendaftaran pelayanan. Pilih poli yang akan dituju dan kamu akan mendapat nomor antriannya. Tapi jangan lupa, jika nomor antrian kamu sudah dekat, segera berangkat ke vaskes tingkat pertama yang dituju ya, supaya antrian kalian tidak terlewat. Setelah sampai, kalian hanya tinggal menunggu sebentar dan akan segera dipanggil sesuai nomor antriannya. Jadi sekarang tidak perlu nunggu lama lagi untuk mendapat pelayanan kesehatan di vaskes tingkat pertama. Karena dengan Mobile JKN, semua ada dalam genggaman. Dapat surat rujukan rawat inap, tapi bingung cari kamar di rumah sakit? Jangan khawatir, sekarang di aplikasi Mobile JKN, Anda sudah bisa melihat ketersediaan tempat tidur tanpa harus datang terlebih dahulu ke rumah sakit. Dengan fitur baru yang ada di aplikasi ini,
kita bisa melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit tempat Anda akan dirawat inap. Fitur ini juga sudah diintegrasikan dengan aplikasi Applicares dan aplikasi Health Facilities Information System yang ada di rumah sakit untuk selalu mengupdate ketersediaan kamarnya loh. Nah, di rumah sakit juga ada tampilan ketersediaan tempat tidur yang dapat dilihat dan dimonitor oleh Anda. Jadi, sudah tidak perlu bingung lagi, karena kekhawatiran Anda sudah teratasi hanya dengan satu genggaman. Yuk, download aplikasinya. Pada fitur ini ditampilkan juga informasi lokasi kantor BPJS Kesehatan, Vaskes tingkat pertama, serta Vaskes tingkat lanjutan. Di fitur pengaduan keluhan, Anda dapat menyampaikan pengaduan, keluhan tertulis, atau dengan menghubungi Care Center BPJS Kesehatan 1500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan mobile JKN, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Sekarang, semua ada dalam genggaman. Sudahkah Anda membayar iuran JKN KIS? Bayarlah iuran JKN KIS tepat waktu menggunakan channel perbankan melalui autodebit, ATM, teller, internet, SMS, atau mobile banking, dan RTGS, atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking, yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, loket pembayaran listrik, dan PPOB lainnya. Pembayaran virtual account satu keluarga. Cukup satu kali transaksi dari salah satu nomor virtual account peserta JKN KIS dalam satu keluarga untuk pembayaran iuran seluruh anggota keluarga. Denda pelayanan kesehatan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran, maka jaminan pelayanan kesehatan dihentikan sementara. Penjaminan pelayanan kesehatan dapat diberikan kembali apabila peserta telah membayar iuran sejumlah bulan yang tertunggak dan membayar iuran di bulan berjalan. Jika dalam kurun waktu 45 hari sejak kepesertaan aktif kembali, peserta menjalani rawat inap,
maka peserta wajib membayar denda pelayanan kesehatan. Ketentuan pembayaran iuran dan denda. Pembayaran iuran dan denda bagi peserta bukan penerima upah atau PBPU dan peserta bukan pekerja atau BP dibayarkan oleh peserta bersangkutan. Pembayaran iuran dan denda bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU dibayarkan oleh pemberi kerja. Hindari pembayaran denda dengan membayar iuran tepat waktu. Informasi lebih lanjut hubungi BPJS Kesehatan Care Center 1-500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong. Hai, saya Duta BPJS Kesehatan. Belum lama ini, BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile JKN agar masyarakat dapat menikmati layanan JKN KIS tanpa perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Cukup diakses lewat ponsel. Jadi lebih efisien dan praktis kan? Aplikasi mobile JKN dapat diunduh pada Apple Store dan Play Store dengan mengetikkan kata pencarian mobile JKN. Lalu pilih aplikasi mobile JKN dengan logo seperti ini. Setelah diunduh, Anda dapat menjalankan aplikasi mobile JKN. Tampilan awal mobile JKN menyuguhkan 3 pilihan menu, yaitu pendaftaran peserta baru, pendaftaran pengguna mobile, dan login. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi mobile JKN. Fitur pendaftaran peserta baru. Bagi Anda yang belum memiliki kartu JKN KIS, maka Anda dapat melakukan pendaftaran dengan memilih menu pendaftaran peserta baru. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk membaca pernyataan menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian pilih Saya Setuju. Maka akan tampil halaman untuk memasukkan NIK atau IKTP peserta yang akan didaftarkan. Masukkan NIK atau IKTP Anda, lalu tekan tombol cari. Maka akan tampil data peserta sesuai dengan yang tercatat pada Dukcapil. Dengan demikian, Anda siap melakukan pendaftaran peserta baru. Apabila data Anda belum terdapat di Dukcapil, maka Anda harus segera mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kartu keluarga untuk memperbarui data. Dalam fitur pendaftaran peserta baru, Anda akan diminta untuk mengisi dan melengkapi data pribadi, memilih Vaskes dan Vaskes Gigi. Isi data Anda dengan benar dan lengkap, kemudian masukkan email Anda, lalu tekan tombol Simpan. Nomor verifikasi akun mobile JKN akan dikirimkan melalui email. Buka email Anda untuk mendapatkan nomor verifikasi sebagai penentuan kebenaran data yang Anda masukkan. Kemudian isi nomor tersebut pada pop-up verifikasi pendaftaran alamat email dan tekan tombol verifikasi. Aplikasi akan menampilkan data peserta yang berhasil didaftarkan. Selain itu, sistem secara otomatis akan mengirimkan nomor virtual account kepada seluruh peserta dan keluarga melalui email. Lakukan pembayaran iuran sesuai nomor virtual account Anda melalui mesin ATM, internet banking, maupun tunai lewat bank dan kantor pos, juga Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Traveloka, fitur GoBills di aplikasi Gojek, dan lain-lain. Saat ini, terdapat kurang lebih 500.000 channel pembayaran, baik itu berupa modern outlet atau PPOB, traditional outlet, maupun perbankan. Maka aplikasi mobile JKN Anda siap untuk diakses. Fitur registrasi aplikasi. Bagi Anda yang sudah mempunyai kartu JKN KIS, Anda dapat memilih menu pendaftaran pengguna mobile. Kemudian isi data sebagai berikut. Nomor kartu JKN KIS, nomor KTP atau NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, email, nomor HP, password, konfirmasi password. Sesuai dengan data yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebelumnya. Setelah terdaftar, kode aktivasi akan dikirim melalui email, dan Anda sudah bisa login setelah mengonfirmasi kode aktivasi tersebut. Mobile JKN hadir dengan fitur-fitur yang mempermudah Anda dalam menikmati layanan BPJS Kesehatan. Pada menu navigasi terdapat fitur profil yang menampilkan nama, nomor kartu JKN KIS, dan email yang telah didaftarkan.
Fitur notifikasi digunakan untuk menampilkan pemberitahuan yang diberikan oleh sistem untuk mengingatkan pembayaran tagihan peserta atau hal-hal yang terkait layanan JKN Kids. Panel menu peserta terdapat 4 fitur, yakni fitur peserta, berisi identitas peserta dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Fitur kartu peserta, untuk melihat foto kartu JKN Kids Anda. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan kartu JKN Kids dalam bentuk digital yang dapat ditunjukkan ke fasilitas kesehatan sebagai pengganti kartu JKN Kids. Fitur ubah data peserta, untuk mengubah data, kelas, vaskes, dan vaskes gigi peserta. Setiap perubahan data yang dilakukan akan selalu membutuhkan verifikasi melalui email atau nomor ponsel Anda. Isi kode verifikasi pada pop-up yang ditampilkan. Jika verifikasi tersebut berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan. Fitur pendaftaran peserta untuk mendaftarkan peserta baru JKN Kids. Pada panel menu tagihan, terdapat fitur premi, pembayaran, catatan pembayaran, dan cek virtual account. Fitur premi memberikan informasi mengenai tagihan masing-masing anggota keluarga yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau bukan pekerja dan total tagihan dalam satu keluarga. Fitur pembayaran menjelaskan tata cara pembayaran iuran melalui channel pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fitur catatan pembayaran menampilkan secara real-time histori pembayaran premi peserta mandiri atau bukan pekerja, atau iuran dan denda-denda yang telah dibayarkan dengan memasukkan nomor kartu BPJS Kesehatan atau nomor virtual account, lalu pilih tombol Cari. Fitur cek VA atau virtual account digunakan untuk menampilkan nomor virtual account peserta mandiri atau bukan pekerja yang digunakan untuk pembayaran premi peserta. Caranya dengan memasukkan nomor NIK, lalu pilih tombol Cari. Pada panel menu pelayanan, terdapat fitur riwayat pelayanan, screening, dan pendaftaran pelayanan. Fitur riwayat pelayanan digunakan untuk menampilkan histori riwayat pelayanan peserta yang telah dilakukan pada FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan berfungsi untuk memberikan rating pelayanan FKTP terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Fitur screening riwayat kesehatan digunakan untuk peserta dan anggota keluarga terdaftar dalam melakukan screening kesehatan. Jika sudah pernah melakukan screening dan belum lewat 1 tahun, akan tampil hasil screening terakhir. Jika belum pernah melakukan screening atau sudah pernah tetapi sudah lewat 1 tahun, akan masuk menu screening. Anda bisa mendaftar screening riwayat kesehatan dengan menjawab terlebih dahulu pertanyaan terkait riwayat penyakit dalam kolom yang tersedia. Fitur pendaftaran pelayanan hanya dapat digunakan oleh peserta yang fasilitas kesehatan tingkat pertamanya sudah menggunakan sistem pendaftaran antrean dari BPJS Kesehatan. Sebelumnya, pastikan dulu bahwa vaskes Anda sedang dalam keadaan buka. Setelah itu, isi kolom pendaftaran sesuai poli yang diinginkan. Lalu, Anda akan mendapat nomor antrean. Jika nomor antrean Anda terlewat, Anda dapat mengambil nomor antrean baru. Pada panel menu umum, terdapat 4 fitur, yakni fitur Info JKN yang menampilkan informasi terkait jaminan kesehatan nasional di mana terdapat kategori pendaftaran, hak dan kewajiban, sanksi, dan fasilitas dan manfaat. Fitur lokasi berisi informasi tentang kantor regional, kantor cabang, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang terdekat dengan posisi Anda. Fitur ini terkoneksi dengan GPS dan dapat ditelusuri melalui peta Google. Fitur pengaduan keluhan merupakan layanan pengaduan 24 jam bagi peserta yang ingin menyampaikan keluhan yang terhubung langsung dengan BPJS Kesehatan Care Center 1-500-400. Anda pun dapat melakukan pengaduan keluhan tertulis dengan mengisi kolom yang tersedia. Fitur pengaturan bisa digunakan untuk mengubah kata sandi atau password dan untuk keluar dari aplikasi. Jika Anda keluar, maka aplikasi akan menampilkan halaman login awal. Mari bersama-sama kita download mobile JKN dan nikmati beragam layanan JKN Kids dalam genggaman tangan Anda. Demikianlah petunjuk singkat tentang tata cara pengoperasian aplikasi mobile JKN.
Semoga dapat mempermudah Anda semua para peserta JKN KIS dalam menikmati layanan JKN KIS. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan mobile JKN, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Sekarang, semuanya ada di genggaman Anda. Kini peserta mandiri yang tidak mampu dan memiliki tunggakan dapat mengubah status kepesertaannya dengan mendaftar sebagai peserta PBI tanpa harus melunasi tunggakan iuran. Namun, tunggakan iuran tetap menjadi kewajiban peserta ya. Untuk mendaftar kepesertaan PBI APBN, laporan diri atau data diberikan secara kolektif ke Dinas Sosial. Dinas Sosial akan memeriksa apakah warga yang mendaftar memang fakir miskin dan tidak mampu. Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat kemudian mendaftarkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial Provinsi. Untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan ditetapkan dalam SK Kemensos. Setelah SK ditetapkan, Kementerian Kesehatan mendaftarkan peserta ke BPJS Kesehatan. Untuk pendaftaran PBI APBD, laporkan diri atau data diberikan secara kolektif ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Selama Pemda memiliki cukup anggaran dan kuota PBI. Membutuhkan pelayanan cuci darah di rumah sakit, tapi kamu takut ribet? Sekarang nggak pakai ribet lagi. Ayo cek infonya. Mulai tahun 2020, peserta JKN KIS yang sudah terdaftar sebagai pasien cuci darah di rumah sakit cukup menggunakan sidik jari atau fingerprint. Bisa langsung mengakses layanan hemodialisis atau cuci darah ke rumah sakit. Kamu nggak perlu bolak-balik lagi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk memperpanjang surat rujukan yang tadinya hanya berlaku selama 90 hari. Pokoknya no ribet-ribet. Kemudahan ini diharapkan dapat membantu pasien yang rutin membutuhkan pelayanan cuci darah. Karena peserta dapat mengakses pelayanan cuci darah di rumah sakit dengan lebih mudah dan optimal. lagi untuk mendapatkan obat serta kesehatan lebih terjaga. Halo peserta JKN KIS, tahukah Anda bahwa diabetes mellitus atau kencing manis dan hipertensi atau darah tinggi merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Namun,
Komplikasi diabetes mellitus atau hipertensi dapat dicegah apabila kita minum obat dengan dosis dan cara pakai yang benar, serta menggunakannya secara teratur sesuai jadwal. Selain itu, harus selalu menjaga pola hidup sehat. Nah, bagi Bapak Ibu peserta JKN KIS yang menderita hipertensi dan diabetes mellitus, sangat disarankan untuk mengikuti program pengelolaan penyakit kronis BPJS Kesehatan yang disingkat Prolanis. Merupakan program yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk menjaga kesehatan peserta yang menyandang diabetes mellitus dan hipertensi, serta mengurangi risiko komplikasi yang dapat timbul. Lalu, apa saja yang dilakukan dalam Prolanis? 1. Kegiatan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan Bapak dan Ibu tentang penanganan penyakit diabetes mellitus dan hipertensi secara mandiri. 2. Kegiatan aktivitas fisik bersama berupa senam diabetes atau hipertensi. 3. Pemeriksaan kadar gula darah dan pemeriksaan pendukung lainnya sesuai jadwal. 4. Wadah bertukar informasi dengan penyandang diabetes dan hipertensi lainnya untuk saling bertukar pengalaman dan pikiran. Mau tahu bagaimana cara mendaftar Prolanis dan apa saja manfaatnya? Cara mendaftar menjadi peserta Prolanis bagi Anda peserta JKN KIS yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau hipertensi dapat mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat Anda terdaftar untuk mendaftar sebagai peserta Prolanis. Sebagai peserta Prolanis, maka Anda akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh FKTP tempat Anda terdaftar, yang meliputi pemeriksaan fisik, konsultasi, dan penyuluhan tentang pencegahan komplikasi. Selain itu, terdapat 9 Halo peserta JKN KIS. Apakah Anda termasuk orang yang jarang berolahraga, suka makanan cepat saji, atau pola tidur tidak teratur? Wah, itu bisa berpotensi penyakit beresiko tinggi loh. Coba cek dulu faktor risiko penyakitmu melalui screening riwayat kesehatan. Ada 3 metode mudah untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Pertama, dengan mengisi formulir berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kesehatanmu di puskesmas, atau klinik, atau dokter praktek perorangan tempat kamu terdaftar. Lalu, hasilnya bisa diserahkan kepada petugas tanpa perlu mengantri. Metode kedua, web screening. Kita bisa mengakses fitur screening kesehatan yang terdapat di dalam situs BPJS Kesehatan. Metode ketiga, kita bisa mengakses fitur screening riwayat kesehatan yang terdapat pada aplikasi mobile JKN. Caranya, install aplikasi mobile JKN di Google Play untuk pengguna HP Android atau di Apple Store untuk pengguna iOS. Selesai mendaftar, klik menu pelayanan di halaman pertama. Sama seperti metode web screening, setelah kita mengisi semua data dan pertanyaan di aplikasi mobile JKN, kita akan mendapat informasi tingkat risiko penyakit dan tips mencegahnya. Dengan melakukan screening riwayat kesehatan, peserta JKN KIS dapat mengetahui tingkat risiko penyakit yang dimilikinya. Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda, mengayuh bersama, kerja bersama, sehat bersama.
karyawan tenang bekerja, dan keluarga terlindungi, sehingga produktivitas meningkat dan menjaga laju usaha. JKN KIS melindungi karyawan dan keluarganya. Daftarkan diri Anda, karyawan dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS dengan gotong royong, semua tertolong. Menjadi peserta JKN KIS merupakan suatu kebaikan. Kebaikan karena kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Dari iuran yang kita bayarkan, kita bisa membantu peserta lain yang sedang membutuhkan. Karena kita mampu dan sehat, kita bisa menolong banyak orang dan membangun masa depan mereka. Daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN KIS dan bayar iuran tepat waktu. Dengan gotong royong, semua tertolong. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Untuk balita, jadi dia harus mendapatkan semua antigen, mulai dari BCG, polio, DPT, rotavirus, dan juga PCV. Dia mesti harus lengkap. Ketika dia umur 9 bulan, dia akan mendapatkan imunisasi campak dan IPV juga. Dan sertifikat ini akan diterbitkan ketika dia berumur 1 tahun setengah atau 18 bulan. Dia sudah lengkap semua, antigennya sudah lengkap semua diberikan. Jadi dia harus mendapatkan semua antigen, mulai dari BCG, polio, DPT, rotavirus, dan juga PCV. Dia mesti harus lengkap. Ketika dia umur 9 bulan, dia akan mendapatkan imunisasi campak dan IPV juga. Dan sertifikat ini akan diterbitkan ketika dia berumur 1 tahun setengah atau 18 bulan. Dia sudah lengkap semua, antigennya sudah lengkap semua diberikan. Jadi untuk sertifikat imunisasi itu kami sudah terapkan di Puskesmas Tumaratas sejak tahun yang lalu. Sebagai suatu inovasi dari Puskesmas Tumaratas membuat sertifikat imunisasi dasar. Kami sudah terapkan semenjak tahun yang lalu. Kemudian untuk sekarang ini ada sertifikat BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Kelebihan juga dari sertifikat imunisasi yang dia berbentuk digital, bukan fisik. Jadi kalau fisik itu bisa-bisa dia sobek atau hilang. Kemudian kalau anak sudah dewasa biasanya hilang. Tapi kalau digital dia langsung terkirim ke WhatsApp orang tua dan langsung bisa diakses download. Dan dia juga ada database di Puskesmas. Jadi apabila sewaktu-waktu itu hilang bisa diambil lagi di Puskesmas. Halo sahabat sehat. Kembali lagi di podcast Pustu. Hari ini kita ngobrol santai tapi penting banget nih. Soal TB paru. Betul banget, TB paru itu disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dan bisa menular lewat udara waktu orang yang sakit, batuk atau bersin. Tapi kabar baiknya, TB bisa dicegah dan diobati sampai sembuh total. Nah, ini dia yang penting. Gimana sih cara mencegahnya? Yang utama, jaga daya tahan tubuh, makan makanan bergizi, rajin berjemur di pagi hari, dan kalau batuk nggak sembuh lebih dari 2 minggu, langsung periksa ke Puskesmas Tumaratas. Jangan ditunda. Nah, itu dia sahabat sehat. Yuk sama-sama kita cegah dan lawan TB paru. Ingat sehat itu keren. Sampai ketemu di podcast Pustu berikutnya. Salam sehat selalu. Halo sahabat sehat. Kembali lagi di podcast Pustu bareng Puskesmas Tumaratas. Hari ini kita ngobrol santai tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan trimester pertama. Di trimester pertama, kita pastikan kehamilan berada di tempat yang benar
detak jantung janin ada, dan kondisi ibu sehat. Biasanya pemeriksaan pertama dilakukan kapan, Bu Bidan? Begitu tes pack positif, sebaiknya langsung datang ke Puskesmas Tumaratas. Di sini ada pemeriksaan tekanan darah, HB, berat badan, dan pemeriksaan lainnya, sampai konseling gizi. Semuanya lengkap dan gratis di Puskesmas. Wah, keren. Jadi jangan tunggu perut besar dulu ya, Bu Bidan. Iya, karena pemeriksaan awal bisa cegah risiko seperti anemia dan kehamilan ektopik. Jadi, buat para ibu di wilayah Tumaratas, ayo periksa kehamilan sejak awal di Puskesmas Tumaratas. Sehatnya ibu dimulai dari trimester pertama. Sampai jumpa lagi di podcast kesehatan berikutnya. Salam sehat Puskesmas Tumaratas. Halo sahabat sehat, senang berbagi informasi tentang pencegahan stunting. Banyak masyarakat yang masih belum paham apa sebenarnya stunting itu. Bisa dijelaskan singkat Ibu? Tentu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak janin hingga usia 2 tahun. Akibatnya, tinggi badan anak lebih pendek dari seharusnya dan bisa berdampak pada perkembangan otak. Lalu bagaimana cara untuk mencegahnya? Yang pertama, ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan setelah bayi lahir, beri ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu lanjutkan dengan MPASI bergizi, seimbang, dan pantau tumbuh kembang di posyandu. Luar biasa, jadi kuncinya adalah gizi, perhatian sejak dini, dan pemeriksaan rutin ya Bu? Betul sekali. Cegah stunting berarti kita investasi untuk masa depan bangsa. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sahabat sehat, mari bersama-sama cegah stunting mulai dari keluarga kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Salam sehat Puskesmas Tumaratas. Senang bisa berbagi tentang kegiatan ini. Dok, boleh dijelaskan apa tujuan dari pendampingan ILP di posyandu ini? Pendampingan ILP bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, juga memastikan setiap keluarga mendapat layanan kesehatan yang menyeluruh seperti pemantauan tumbuh kembang anak, gizi, imunisasi, dan konseling kesehatan. Melalui posyandu, kita bisa mendampingi langsung masyarakat agar lebih aktif menjaga kesehatannya. Wah, jadi ILP ini benar-benar mendekatkan pelayanan kesehatan ke warga ya, Dok? Betul sekali, dengan ILP kita wujudkan masyarakat yang mandiri dan sehat dari tingkat keluarga. Luar biasa. Yuk Sobat Sehat, dukung pendampingan ILP di posyandu. Karena layanan dasar yang kuat, jadi fondasi keluarga yang sehat. Salam sehat Puskesmas Tumaratas. Halo Sobat Sehat, hari ini kita bahas topik penting tapi sering disepelekan, kecacingan. Bersama saya sudah hadir petugas Puskesmas Tumaratas. Yuk kita cari tahu kenapa kita harus waspada dengan kecacingan pada anak. Halo, kecacingan itu disebabkan oleh cacing yang hidup di usus manusia. Biasanya karena tangan atau makanan yang kotor. Anak-anak paling sering terkena karena suka bermain tanah tanpa cuci tangan. Wah, kalau anak cacingan gejalanya apa ya? Biasanya anak terlihat pucat, lemas, berat badannya susah naik, kadang perutnya buncit, dan nafsu makan menurun. Kalau dibiarkan, bisa ganggu pertumbuhan dan konsentrasi belajar. Jadi gimana pencegahannya, Bu? Biasakan cuci tangan pakai sabun, potong kuku, makan makanan yang bersih, dan minum obat cacing tiap 6 bulan sekali ya. Terima kasih. Yuk, cegah kecacingan mulai dari rumah, sehat dari kecil, cerdas hingga besar. Cegah kecacingan mulai dari kebersihan diri dan lingkungan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat Puskesmas Tumaratas. Halo sahabat sehat. Pernah nggak sih kamu batuk, pilek, atau tenggorokan terasa sakit? Nah, bisa jadi itu tanda infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Penyakit ini sering menyerang saat cuaca tidak menentu, terutama pada anak-anak dan lansia. Betul, ISPA bisa disebabkan oleh virus atau bakteri dan mudah menular lewat udara saat orang batuk atau bersin. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, contohnya gimana?
cuci tangan pakai sabun, makan bergizi, cukup istirahat, hindari rokok, dan gunakan masker saat batuk atau pilek. Rumah juga harus punya ventilasi yang baik ya. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk, terapkan PHBS setiap hari agar terhindar dari ISPA dan tetap sehat. Salam sehat, Puskesmas Tumaratas. Halo pendengar sehat, kembali lagi di podcast Puskesmas Tumaratas. Kali ini kita bahas penyakit yang sering dianggap sepele, diare. Bu, sebenarnya apa sih penyebab utama diare? Jadi, diare itu biasanya disebabkan oleh makanan atau minuman yang kotor, atau tangan yang tidak dicuci dengan sabun sebelum makan. Kuman masuk lewat mulut, dan akhirnya bikin perut kita berontak. Wah, jadi penting banget jaga kebersihan ya. Kalau sudah kena diare, apa yang harus dilakukan? Iya, terapkan PHBS dan minum Oralit untuk mencegah dehidrasi. Kalau tidak membaik, segera datang ke Puskesmas Tumaratas untuk pemeriksaan. Ingat, mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat bersama Puskesmas Tumaratas. Halo, torang pesahabat sehat. Kembali lagi di podcast Bersehat bersama Puskesmas Tumaratas. Berkei, hari ini torang karumo babincang tentang asam urat atau gout arthritis. Kalau orang Langowan jaga bilang supi. Halo juga, salam sehat buat orang semua. Saya kalau boleh tahu apa? So itu sebenarnya penyakit asam urat. Asam urat itu penyakitnya ndak menular, tapi bikin sakit sekali di sendi. Biasa di jempol kaki atau lutut. Itu karena ada tumpukan kristal asam urat di dalam tubuh. Oh Karu, jadi begitu. Terus, dia penyebab apa? Biasanya karena banyak makan makanan tinggi purin, daging merah, makanan laut, terus kurang minum air putih dan konsumsi alkohol atau cap tikus orang Langowan, jaga bilang. Orang yang kurang gerak juga gampang mau kena. Jadi, supaya supinya ndak mau datang, torang mesti jaga pola makan, banyak minum air putih, dan rajin olahraga. Betul, hidup sehat itu obat paling murah. Berkei, mantap sekali Karu tuh penjelasan. Makasih banyak. Sahabat sehat, mari torang cegah asam urat dengan pola hidup sehat tiap hari. Demikian podcast kita hari ini, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa torang sukseskan ulang tahun Minahasa ke-597 dengan tema Minahasa Daerah Pariwisata Mandiri dan Sejahtera. Halo semuanya, saya dari Puskesmas Tumaratas, tempat di mana torang bantu orang sembuh bukan tambah batuk. Torang di sini banyak yang bilang rokok itu bikin keren bro. Keren dari mana? Asap keluar dari mulut tapi napas tinggal separuh. Hahaha, ada lagi yang bilang kalau mau tenang mesti merokok. Tenang apa? Tenang karena paru-paru so pasrah. Padahal dibungkus rokok so jelas tulis merokok membunuhmu, tapi masih juga dibeli. Coba kalau di tinutuan tulis begitu, makan ini bisa mati, langsung ndak ada yang mau beli kan? Yang lucu perokok itu solidaritas tinggi sekali. Kalau ada yang minta api langsung kasih, napa bro? Tapi disuruh berhenti, bilang pelan-pelan dolo ndak bisa langsung. Jadi dengar baik-baik, kalau mau ngebul, mending motor yang ngebul, jangan paru-paru. Saya dari Puskesmas Tumaratas mau bilang, lebih gagah napas segar daripada gaya tapi batuk-batuk. Terima kasih, jaga kesehatan Jo, jangan tunggu batuk jadi irama baru tobat. Halo semua, saya dari Puskesmas Tumaratas, tempat torang ukur tekanan darah bukan tekanan hidup. Sekarang torang bahas hipertensi alias darah tinggi. Banyak orang sini bilang, torang orang Minahasa kuat makan asin. Yo kuat. Tapi tensi juga kuat naik tiap pagi. Yang lucu, waktu torang ukur tensi pasien, dia bilang, jangan tinggi-tinggi hasilnya dok, saya baru makan rica tadi. Lah, tensi bukan lomba nilai rapor, ndak bisa diturunkan cuman karena mau kelihatan sehat. Kadang torang tanya, Bu, garamnya dikurang kah? Dia jawab, ndak juga, cuma pakai 1 sendok, tapi sendok nasi. Padahal hipertensi itu bahaya, Jo. Kalau ndak dijaga, bisa stroke jantung sampai pusing sama dengan lihat tagihan listrik.
Jadi torang mau bilang begini, kurangi garam, kurangi emosi, tambah jalan, tambah senyum. Tensi boleh naik, harga garam jangan. Yang penting hati tetap tenang. Terima kasih, salam sehat dari Puskesmas Tumaratas. Jangan tunggu tensi meledak baru mau sadar bro and sis. Torang di Langowan ini kan sayang sekali sama anjing. Anjing jadi teman jaga rumah, teman pikobong, bahkan teman curhat waktu jomblo. Tapi hati-hati, kalau digigit anjing itu bukan tanda sayang, itu tanda rabies bisa datang. Kadang orang cuma bilang, ndak apa-apa, anjingnya jinak kok. Jinak-jinak baik, tapi gigit juga kan. Rabies itu penyakit bahaya, bisa bikin orang takut air, takut angin, pokoknya kayak orang kerasukan. Jadi inget Jo, kalau digigit anjing, kucing, atau kera, langsung cuci luka pakai sabun di air mengalir minimal 15 menit. Abis itu buru-buru ke puskesmas. Jangan ngenimo pakai akang lagi lemong ikang bro. Inget bro, yang boleh gigit torang cuman harga rica, bukan anjing kampung. Salam sehat Puskesmas Tumaratas. Tahu ndak torang, tanda-tanda obesitas itu gampang lihat kalau torang jalan yang sampai duluan bukan kaki tapi perut. Kadang mau ikat tali sepatu aja butuh strategi. Tarik napas, tahan, cepat-cepat ikat sebelum oksigen habis. Haha. Torang suka bilang, ndak apa-apa, gemuk tanda sehat. Padahal itu tanda jantung, so kerja lembur tiap hari. Dan lucunya tiap kali mau diet torang bilang, mulai besok. Besok datang, ada acara makan-makan. Besok lagi. Begitu terus sampai tahun depan. Padahal obesitas itu bahaya, bisa bikin darah tinggi, kolesterol, diabetes, jantung cepat capek. Jadi mulai sekarang makan secukupnya, jangan satu piring besar. Ingat torang boleh gemuk asal bahagia, tapi kalau napas so hilang waktu ketawa, itu bukan bahagia, itu sinyal darurat. Laughing face with tears of joy, flexing biceps, face with sweat drops. Halo torang semua. Sekarang ini so banyak orang bilang kalau ndak minum kopi pagi badan rasa ndak ada tenaga. Itu kopi atau bensin Pertamax? Kopi itu baik, tapi kalau torang minum berlebihan bisa jadi masalah juga. 5 gelas sehari itu bukan penikmat kopi, itu korban kafein. Minum kopi terlalu banyak bisa bikin jantung deg-degan, asam lambung naik, deng malam nyanda bisa tidur. Jam 2 malam mata masih 100 watt, lihat plafon, tunggu mimpi yang nyanda datang. Minum kopi pas perut kosong itu bahaya, bisa bikin asam lambung naik, dada rasa panas, napas sesak, sampai pusing-pusing. Cop sih bukan santet itu, tapi kopi yang balas dendam. Jadi ingat minum kopi boleh, tapi cukup 1-2 gelas saja. Kalau mau tambah semangat, ndak usah kopi terus. Senyum baik, olahraga, makan sehat, itu baru bikin segar terus. Salam sehat Puskesmas Tumaratas. Tahu ndak orang, sekarang banyak anak muda bilang mau coba-coba narkoba. Cop sih. Coba-coba. Ini bukan sambal rica-rica, Torang bilang mau santai, tapi habis pakai malah mata besar, otak kecil. Narkoba itu bukan bikin torang hebat, tapi bikin torang lupa ingatan, lupa makan, lupa tidur, lama-lama lupa diri juga. Padahal narkoba itu racun, bisa rusak otak, jantung, paru-paru, sampai masa depan torang juga ikut hancur. Cuma karena mau kelihatan keren. Padahal yang keren itu orang berprestasi, bukan berhalusinasi. Jadi orang bilang sama-sama, narkoba nyanda perlu. Torang bisa bahagia tanpa barang itu, karena hidup sehat, sadar, and banyak ketawa itu jauh lebih nikmat. Selamat Hari Sumpah Pemuda, jadilah generasi tangguh, berkarakter, dan berkata tidak pada narkoba. Salam sehat Puskesmas Tumaratas. Halo torang semua, masih ingat waktu SD dulu guru bilang hari ini torang belajar organ reproduksi, langsung satu kelas ketawa, hehehe.
Padahal itu hal biasa, semua orang ada itu organ. Masalahnya banyak orang cuma tahu di buku, tapi nyanda tahu cara jaganya. Itu organ reproduksi harus dijaga baik-baik, kayak HP baru, jangan sampai sembarang orang jaga pegang. Oh, copsei, yang laki-laki jangan malas mandi. Keringetan, nyanda ganti celana dalam, nanti bukan cuma jomblo menahun, tapi gatal berkepanjangan. Yang perempuan jangan suka pakai celana ketat tiap hari. Itu organ, bukan ikan roa yang mau diasap. Jadi, jaga kebersihan diri, hindari hubungan seks bebas, jangan konsumsi rokok dan alkohol. Kalau ada keluhan, langsung periksa di Puskesmas Tumaratas. Ingat, organ reproduksi itu bukan rahasia negara, tapi tanggung jawab diri kita sendiri. Itu karudia. Salam sehat Puskesmas Tumaratas. Untuk balita, jadi dia harus mendapatkan semua antigen, mulai dari BCG, polio, DPT, rotavirus, dan juga PCV. Dia mesti harus lengkap. Ketika dia umur 9 bulan, dia akan mendapatkan imunisasi campak dan IPV juga. Dan sertifikat ini akan diterbitkan ketika dia berumur 1 tahun setengah atau 18 bulan. Dia sudah lengkap semua, antigennya sudah lengkap semua diberikan. Jadi dia harus mendapatkan semua antigen, mulai dari BCG, polio, DPT, rotavirus, dan juga PCV. Dia mesti harus lengkap. Ketika dia umur 9 bulan, dia akan mendapatkan imunisasi campak dan IPV juga. Dan sertifikat ini akan diterbitkan ketika dia berumur 1 tahun setengah atau 18 bulan. Dia sudah lengkap semua, antigennya sudah lengkap semua diberikan. Jadi untuk sertifikat imunisasi itu kami sudah terapkan di Puskesmas Tumaratas sejak tahun yang lalu. Sebagai suatu inovasi dari Puskesmas Tumaratas membuat sertifikat imunisasi dasar. Kami sudah terapkan semenjak tahun yang lalu. Kemudian untuk sekarang ini ada sertifikat BIAS atau bulan imunisasi anak sekolah. Kelebihan juga dari sertifikat imunisasi yang dia berbentuk digital, bukan fisik. Jadi kalau fisik itu bisa-bisa dia sobek atau hilang. Kemudian kalau anak sudah dewasa biasanya hilang. Tapi kalau digital dia langsung terkirim ke WhatsApp orang tua dan langsung bisa diakses download. Dan dia juga ada database di Puskesmas. Jadi apabila sewaktu-waktu itu hilang bisa diambil lagi di Puskesmas. Halo sahabat sehat. Kembali lagi di podcast Pustu. Hari ini kita ngobrol santai tapi penting banget nih. Soal TB paru. Betul banget, TB paru itu disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis dan bisa menular lewat udara waktu orang yang sakit, batuk atau bersin. Tapi kabar baiknya, TB bisa dicegah dan diobati sampai sembuh total. Nah, ini dia yang penting. Gimana sih cara mencegahnya? Yang utama, jaga daya tahan tubuh, makan makanan bergizi,
rajin berjemur di pagi hari. Dan kalau batuk nggak sembuh lebih dari 2 minggu, langsung periksa ke Puskesmas Tumaratas. Jangan ditunda. Nah, itu dia sahabat sehat. Yuk sama-sama kita cegah dan lawan TB paru. Ingat sehat itu keren. Sampai ketemu di podcast Pustu berikutnya. Salam sehat selalu. Halo sahabat sehat. Kembali lagi di podcast Pustu bareng Puskesmas Tumaratas. Hari ini kita ngobrol santai tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan trimester pertama. Di trimester pertama, kita pastikan kehamilan berada di tempat yang benar, detak jantung janin ada, dan kondisi ibu sehat. Biasanya pemeriksaan pertama dilakukan kapan, Bu Bidan? Begitu tes pack positif, sebaiknya langsung datang ke Puskesmas Tumaratas. Di sini ada pemeriksaan tekanan darah, HB, berat badan, dan pemeriksaan lainnya, sampai konseling gizi. Semuanya lengkap dan gratis di Puskesmas. Wah, keren. Jadi jangan tunggu perut besar dulu ya, Bu Bidan. Iya, karena pemeriksaan awal bisa cegah risiko seperti anemia dan kehamilan ektopik. Jadi, buat para ibu di wilayah Tumaratas, ayo periksa kehamilan sejak awal di Puskesmas Tumaratas. Sehatnya ibu dimulai dari trimester pertama. Sampai jumpa lagi di podcast kesehatan berikutnya. Salam sehat Puskesmas Tumaratas. Halo sahabat sehat, senang berbagi informasi tentang pencegahan stunting. Banyak masyarakat yang masih belum paham apa sebenarnya stunting itu. Bisa dijelaskan singkat Ibu? Tentu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak janin hingga usia 2 tahun. Akibatnya, tinggi badan anak lebih pendek dari seharusnya dan bisa berdampak pada perkembangan otak. Lalu bagaimana cara untuk mencegahnya? Yang pertama, ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan setelah bayi lahir, beri ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu lanjutkan dengan MPASI bergizi, seimbang, dan pantau tumbuh kembang di posyandu. Luar biasa, jadi kuncinya adalah gizi, perhatian sejak dini, dan pemeriksaan rutin ya Bu? Betul sekali. Cegah stunting berarti kita investasi untuk masa depan bangsa. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sahabat sehat, mari bersama-sama cegah stunting mulai dari keluarga kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Salam sehat Puskesmas Tumaratas. Senang bisa berbagi tentang kegiatan ini. Dok, boleh dijelaskan apa tujuan dari pendampingan ILP di posyandu ini? Pendampingan ILP bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, juga memastikan setiap keluarga mendapat layanan kesehatan yang menyeluruh seperti pemantauan tumbuh kembang anak, gizi, imunisasi, dan konseling kesehatan. Melalui posyandu, kita bisa mendampingi langsung masyarakat agar lebih aktif menjaga kesehatannya. Wah, jadi ILP ini benar-benar mendekatkan pelayanan kesehatan ke warga ya, Dok? Betul sekali, dengan ILP kita wujudkan masyarakat yang mandiri dan sehat dari tingkat keluarga. Luar biasa. Yuk Sobat Sehat, dukung pendampingan ILP di posyandu. Karena layanan dasar yang kuat, jadi fondasi keluarga yang sehat. Salam sehat Puskesmas Tumaratas. Halo Sobat Sehat, hari ini kita bahas topik penting tapi sering disepelekan, kecacingan. Bersama saya sudah hadir petugas Puskesmas Tumaratas. Yuk kita cari tahu kenapa kita harus waspada dengan kecacingan pada anak. Halo, kecacingan itu disebabkan oleh cacing yang hidup di usus manusia, biasanya karena tangan atau makanan yang kotor. Anak-anak paling sering terkena karena suka bermain tanah tanpa cuci tangan. Wah, kalau anak cacingan gejalanya apa ya? Biasanya anak terlihat pucat, lemas, berat badannya susah naik, kadang perutnya buncit, dan nafsu makan menurun. Kalau dibiarkan, bisa ganggu pertumbuhan dan konsentrasi belajar. Jadi gimana pencegahannya, Bu? Biasakan cuci tangan pakai sabun, potong kuku, makan makanan yang bersih, dan minum obat cacing tiap 6 bulan sekali ya. Terima kasih. Yuk, cegah kecacingan mulai dari rumah, sehat dari kecil, cerdas hingga besar. Cegah kecacingan mulai dari kebersihan diri dan lingkungan.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, Puskesmas Tumaratas. Halo sahabat sehat. Pernah nggak sih kamu batuk, pilek, atau tenggorokan terasa sakit? Nah, bisa jadi itu tanda infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Penyakit ini sering menyerang saat cuaca tidak menentu, terutama pada anak-anak dan lansia. Betul, ISPA. Bingung mau imunisasi anak? Tidak mau ribet mengantri mendaftar di loket pendaftaran? Mari download aplikasi Sebali. Aplikasi Sebali tidak hanya memudahkan ibu lewat pendaftaran online, tetapi di dalamnya ada juga fitur informasi tentang imunisasi dan sertifikat imunisasi. Ayo tunggu apa lagi? Download aplikasi Sebali sekarang juga. Ya, selamat pagi Ibu. Ini ada pakai aplikasi Sebali. Iya. Kalau boleh tahu ada imunisasi adik, imunisasi apa? Imunisasi DPT1, PCV, rotavirus, dan polio. Jadi ada pakai aplikasi Sebali. Kelebihan dari aplikasi Sebali apa Kang? DP pendaftaran lebih cepat. Ya. Ada informasi imunisasi di sini, jadi boleh melihat di sini. Boleh tolong ya. Ya, jadi ini tampilan aplikasi Sebali yang sudah di-download oleh orang tua untuk imunisasi bayi. Ya, baik. Bu, ini ada imunisasi? Iya. Ya, ada daftar pakai aplikasi Sebali ya? Iya. Apa ada manfaat udah pakai aplikasi Kang? Kalau boleh tahu? Manfaat dari aplikasi Sebali dapat antrian lebih cepat. Iya. Terus nggak perlu antri. Nggak perlu antri lagi Kang. Kelebihan dari aplikasi Sebali kalau boleh tahu apa Kang? Mendaftar lebih cepat, banyak fitur yang boleh dilihat, tidak perlu berantri. Bingung mau imunisasi anak, tapi tidak mau ribet mengantri mendaftar di loket pendaftaran? Mari download aplikasi Sebali. Aplikasi Sebali tidak hanya memudahkan ibu lewat pendaftaran online, tetapi di dalamnya ada juga fitur informasi tentang imunisasi dan sertifikat imunisasi. Ayo tunggu apa lagi? Download aplikasi Sebali sekarang juga.
Ya, selamat pagi Ibu. Ini ada pakai aplikasi Sebali. Iya, ada Pak. Kalau boleh tahu ada imunisasi adik, imunisasi apa? Imunisasi DPT1, PCV, rotavirus, dan polio. Jadi ada pakai aplikasi Sebali, kelebihan dari aplikasi Sebali apa Kang? DP pendaftaran lebih cepat. Ya. Ada informasi. Sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai Boleh macam dong, Mulia. penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Lagi sakit, tapi harus antri panjang dan menunggu lama di Vaskes tingkat pertama? Eits, jangan khawatir, karena sekarang sudah ada sistem antrian online di aplikasi Mobile JKN. Kalian cukup buka aplikasi Mobile JKN, lalu pilih pendaftaran pelayanan. Pilih poli yang akan dituju dan kamu akan mendapat nomor antriannya. Tapi jangan lupa, jika nomor antrian kamu sudah dekat, segera berangkat ke Vaskes tingkat pertama yang dituju ya, supaya antrian kalian tidak terlewat. Setelah sampai, kalian hanya tinggal menunggu sebentar dan akan segera dipanggil sesuai nomor antriannya. Jadi sekarang tidak perlu nunggu lama lagi untuk mendapat pelayanan kesehatan di Vaskes tingkat pertama. Karena dengan Mobile JKN, semua ada dalam genggaman. Dapat surat rujukan rawat inap, tapi bingung cari kamar di rumah sakit? Jangan khawatir, sekarang di aplikasi Mobile JKN, Anda sudah bisa melihat ketersediaan tempat tidur tanpa harus datang terlebih dahulu ke rumah sakit. Dengan fitur baru yang ada di aplikasi ini, kita bisa melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit tempat Anda akan dirawat inap. Fitur ini juga sudah diintegrasikan dengan aplikasi Applicares dan aplikasi Health Facilities Information System yang ada di rumah sakit untuk selalu mengupdate ketersediaan kamarnya loh. Nah, di rumah sakit juga ada tampilan ketersediaan tempat tidur yang dapat dilihat dan dimonitor oleh Anda. Jadi, sudah tidak perlu bingung lagi, karena kekhawatiran Anda sudah teratasi hanya dengan satu genggaman. Yuk, download aplikasinya.
Pada fitur ini ditampilkan juga informasi lokasi kantor BPJS Kesehatan, Vaskes tingkat pertama, serta Vaskes tingkat lanjutan. Di fitur pengaduan keluhan, Anda dapat menyampaikan pengaduan, keluhan tertulis, atau dengan menghubungi Care Center BPJS Kesehatan 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong. BPJS Kesehatan untuk JKN KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan mobile JKN, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Sekarang, semua ada dalam genggaman. Sudahkah Anda membayar iuran JKN KIS? Bayarlah iuran JKN KIS tepat waktu menggunakan channel perbankan melalui auto-debit, ATM, teller, internet, SMS, atau mobile banking dan RTGS, atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking, yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, loket pembayaran listrik, dan PPOB lainnya. Pembayaran virtual account satu keluarga. Cukup satu kali transaksi dari salah satu nomor virtual account peserta JKN KIS dalam satu keluarga untuk pembayaran iuran seluruh anggota keluarga. Denda pelayanan kesehatan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran, maka jaminan pelayanan kesehatan dihentikan sementara. Penjaminan pelayanan kesehatan dapat diberikan kembali apabila peserta telah membayar iuran sejumlah bulan yang tertunggak dan membayar iuran di bulan berjalan. Jika dalam kurun waktu 45 hari sejak kepesertaan aktif kembali, peserta menjalani rawat inap, maka peserta wajib membayar denda pelayanan kesehatan. Ketentuan pembayaran iuran dan denda. Pembayaran iuran dan denda bagi peserta bukan penerima upah atau PBPU dan peserta bukan pekerja atau BP dibayarkan oleh peserta bersangkutan. Pembayaran iuran dan denda bagi peserta pekerja penerima upah atau PPU dibayarkan oleh pemberi kerja. Hindari pembayaran denda dengan membayar iuran tepat waktu. Informasi lebih lanjut hubungi BPJS Kesehatan Care Center 1-500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong. Hai, saya Duta BPJS Kesehatan. Belum lama ini, BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi mobile JKN agar masyarakat dapat menikmati layanan JKN KIS tanpa perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Cukup diakses lewat ponsel. Jadi lebih efisien dan praktis kan? Aplikasi mobile JKN dapat diunduh pada Apple Store dan Play Store dengan mengetikkan kata pencarian mobile JKN. Lalu pilih aplikasi mobile JKN dengan logo seperti ini. Setelah diunduh, Anda dapat menjalankan aplikasi mobile JKN. Tampilan awal mobile JKN menyuguhkan 3 pilihan menu, yaitu pendaftaran peserta baru, pendaftaran pengguna mobile, dan login. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi mobile JKN. Fitur pendaftaran peserta baru. Bagi Anda yang belum memiliki kartu JKN KIS, maka Anda dapat melakukan pendaftaran dengan memilih menu pendaftaran peserta baru. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk membaca pernyataan menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian pilih Saya Setuju. Maka akan tampil halaman untuk memasukkan NIK atau IKTP peserta yang akan didaftarkan. Masukkan NIK atau IKTP Anda, lalu tekan tombol cari. Maka akan tampil data peserta sesuai dengan yang tercatat pada Dukcapil. Dengan demikian, Anda siap melakukan pendaftaran peserta baru. Apabila data Anda belum terdapat di Dukcapil, maka Anda harus segera mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kartu keluarga untuk memperbarui data. Dalam fitur pendaftaran peserta baru, Anda akan diminta untuk mengisi dan melengkapi data pribadi, memilih Vaskes dan Vaskes Gigi. Isi data Anda dengan benar dan lengkap, kemudian masukkan email Anda, lalu tekan tombol Simpan. Nomor verifikasi akun mobile JKN akan dikirimkan melalui email. Buka email Anda untuk mendapatkan nomor verifikasi sebagai penentuan kebenaran data yang Anda masukkan.
Kemudian isi nomor tersebut pada pop-up verifikasi pendaftaran alamat email dan tekan tombol verifikasi. Aplikasi akan menampilkan data peserta yang berhasil didaftarkan. Selain itu, sistem secara otomatis akan mengirimkan nomor virtual account kepada seluruh peserta dan keluarga melalui email. Lakukan pembayaran iuran sesuai nomor virtual account Anda melalui mesin ATM, internet banking, maupun tunai lewat bank dan kantor pos, juga Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Traveloka, fitur GoBills di aplikasi Gojek, dan lain-lain. Saat ini, terdapat kurang lebih 500.000 channel pembayaran, baik itu berupa modern outlet atau PPOB, traditional outlet, maupun perbankan. Maka aplikasi mobile JKN Anda siap untuk diakses. Fitur registrasi aplikasi. Bagi Anda yang sudah mempunyai kartu JKN KIS, Anda dapat memilih menu pendaftaran pengguna mobile. Kemudian isi data sebagai berikut. Nomor kartu JKN KIS, nomor KTP atau NIK, tanggal lahir, nama ibu kandung, email, nomor HP, password, konfirmasi password. Sesuai dengan data yang telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan sebelumnya. Setelah terdaftar, kode aktivasi akan dikirim melalui email, dan Anda sudah bisa login setelah mengonfirmasi kode aktivasi tersebut. Mobile JKN hadir dengan fitur-fitur yang mempermudah Anda dalam menikmati layanan BPJS Kesehatan. Pada menu navigasi terdapat fitur profil yang menampilkan nama, nomor kartu JKN KIS, dan email yang telah didaftarkan. Fitur notifikasi digunakan untuk menampilkan pemberitahuan yang diberikan oleh sistem untuk mengingatkan pembayaran tagihan peserta atau hal-hal yang terkait layanan JKN KIS. Panel menu peserta terdapat 4 fitur, yakni fitur peserta, berisi identitas peserta dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Fitur kartu peserta, untuk melihat foto kartu JKN KIS Anda. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan kartu JKN KIS dalam bentuk digital yang dapat ditunjukkan ke fasilitas kesehatan sebagai pengganti kartu JKN KIS. Fitur ubah data peserta, untuk mengubah data, kelas, vaskes, dan vaskes gigi peserta. Setiap perubahan data yang dilakukan akan selalu membutuhkan verifikasi melalui email atau nomor ponsel Anda. Isi kode verifikasi pada pop-up yang ditampilkan. Jika verifikasi tersebut berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan pemberitahuan. Fitur pendaftaran peserta untuk mendaftarkan peserta baru JKN KIS. Pada panel menu tagihan, terdapat fitur premi, pembayaran, catatan pembayaran, dan cek virtual account. Fitur premi memberikan informasi mengenai tagihan masing-masing anggota keluarga yang terdaftar sebagai peserta mandiri atau bukan pekerja, dan total tagihan dalam satu keluarga. Fitur pembayaran menjelaskan tata cara pembayaran iuran melalui channel pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fitur catatan pembayaran